Sosoknya merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia jugalah yang menjadi pendiri dari Muhammadiyah, organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah dibentuk untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di Indonesia. Siapakah sosok besar di balik semua itu? Mungkin sudah banyak yang mengenal sosoknya. Dirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami, channel Tim Story Dunia, untuk mengupas hal-hal yang mungkin saja masih belum diketahui oleh banyak orang mengenai fakta dan sejarah dari sosok pendiri organisasi Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun, sebelum kita membahasnya lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus tahun 1868. Ia merupakan putra dari seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta bernama Kiai Haji Abu Bakar. Sementara sang ibu, yakni Siti Aminah, adalah putri seorang penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu Haji Ibrahim. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara, yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pada umur 15 tahun, dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, dia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johanna, Sirat Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zaharah. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Dia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Rapiah. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik ajengan penghulu Cianjur yang bernama Dandanah. Dia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Paku Alam, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menjadi seorang santri saat menempuh pendidikan di sebuah pesantren di Madura di bawah asuhan Kiai Khalil Bangkalan. Ia bersahabat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri merupakan pendiri dari organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Meski sempat berpisah, keduanya lantas dipertemukan kembali di Arab Saudi. Di sana, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama-sama sedang berguru kepada Syekh Ahmad Khatib. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasan tentang gerakan dakwah Muhammadiyah,
Ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga dia juga dengan cepat mendapat tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kembali ke tanah air, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyoroti umat Islam yang tengah berada dalam keadaan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Ia lantas mengambil langkah untuk mengubah dan mengembalikan umat Islam kembali ke ajaran Al-Quran dan hadis. Selain itu, pada saat bergabung pada organisasi Budi Utomo, dari sanalah juga dirinya menemukan ide untuk membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang permanen agar tidak bernasib sama dengan pesantren tradisional yang tutup jika kiai pemimpinnya meninggal dunia. Akhirnya, pada 18 November 1912 atau 8 Dzulhijjah tahun 1330, Kiai Haji Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Saat membangun Muhammadiyah, Ahmad Dahlan pernah dituduh membangun sekolah yang menyalahi agama Islam. Ia bahkan pernah difitnah sebagai kiai palsu. Namun, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap teguh dan terus mengajar di Muhammadiyah hingga akhirnya Muhammadiyah diterima masyarakat. Pada 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapat status sebagai badan hukum. Permohonan ini pun baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus tahun 1914. Izin ini hanya berlaku dan boleh bergerak untuk daerah Yogyakarta saja. Sejak saat itu, organisasi Muhammadiyah pun semakin lama semakin berkembang. Pada tahun 1917 ditambahkan seksi perempuan bernama Aisyah, buatan istrinya yang bergerak penting dalam memodernisasi kehidupan perempuan Indonesia. Maka dari itu, Dahlan kembali mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Saat ini, dengan jumlah anggota sebanyak 20 juta, Muhammadiyah menjadi organisasi Muslim terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Ahmad Dahlan meninggal di usia 54 tahun di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Atas jasanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun dikukuhkan sebagai pahlawan nasional menurut Surat Kepres nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional adalah sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah. Muhammadiyah telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang sangat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan terakhir, Muhammadiyah bagian wanita, Aisyah, telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Sekian beberapa informasi dan fakta menarik mengenai fakta dan sejarah dari salah satu pahlawan nasional Indonesia, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang merupakan tokoh pendiri Muhammadiyah. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya dari segala penjuru dunia di channel Tim Story Dunia.